Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan tugas diskusi kita pada malam hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dian Azhari dengan NIM 211101081. Untuk kelompok 3FGD ini terdiri dari 19 anggota. Dan sebelum kita mulai untuk diskusinya, saya akan menyebutkan beberapa peraturan dalam diskusi kita pada malam hari ini. Peraturan yang pertama, tidak ada kebisingan atau suara tambahan selain pembicara. Yang kedua, semua anggota wajib on cam. Yang ketiga, aturan bertanya, itu tidak boleh memotong pembicaraan sesama anggota dan tidak boleh menjangga jika tidak ditanya. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, jangan ada mengandung unsur sara atau ujar kebencian selama diskusi. Yang keenam, jangan menjatuhkan media dari pihak manapun. Yang ketujuh, kondisi Zoom harus tetap kondusif selama berjalannya diskusi. Bagaimana semua anggota? Apakah paham dengan aturannya? Baik, adapun judul kita untuk diskusi pada malam hari ini yaitu pengaruh media sosial terhadap penyebaran intoleransi agama dalam masyarakat. Media sosial di Indonesia disibukkan dengan pemberitaan seputar penistaan agama, diskriminasi kaum minoritas, dan hal-hal sejenis yang menyangkut intoleransi dalam beragama. Pemberitaan media terhadap kasus-kasus kekerasan dan diskriminasi agama juga ikut menyumbang polemik intoleransi agama. Kita balik ke permasalahan inti, yaitu membahas dari istilah toleransi terlebih dahulu. Apakah saat ini masih ada toleransi di negara kita? Baik, saya akan mulai pertanyaan pertama, yaitu apa pengertian toleransi? Pertama, saya persilahkan Saudara Wendy untuk mengemukakan pendapatnya. Baik, terima kasih. Toleransi secara bahasa berarti tenggang rasa. Secara istilah, toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Perbedaan tersebut bisa menjadi kekuatan jika dipandang positif. Sebaliknya, perbedaan tersebut bisa memicu konflik jika dipandang secara negatif. Begitu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana toleransi dalam umat beragama pada saat sekarang ini? Silakan yang pertama itu Saudari Nomida Gultom mengemukakan pendapatnya. Baik, bagaimana sih bentuk toleransi dalam umat beragama itu? Bentuknya itu yaitu di mana kita bisa saling menghargai, menghormati antara umat beragama yang satu dengan yang lain. Di mana kita tidak bisa memaksakan orang lain harus menganut agama yang kita anut, dan begitu juga sebaliknya, kita tidak bisa memaksa orang lain untuk menganut agama kita. Setiap manusia itu punya hak dan kewajiban. Kita punya hak memilih agama apa yang akan kita anut, dan kita juga memiliki kewajiban untuk menghargai setiap perbedaan agama atau agama yang dianut oleh orang lain. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Saudari Afika Fianda, silakan menambahkan pendapatnya. Saya setuju dengan jawaban Saudara Nomida Gultom, karena toleransi itu merujuk pada sikap saling menghargai antar sesama. Dengan caranya itu dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut dengan baik dan benar, menghormati agama lain, tidak memaksakan keyakinan, dan berperilaku baik dalam kehidupan keberagaman yang harus kita laksanakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Bagaimana peran media dalam penyebaran intoleransi agama pada saat ini? Pertama, silakan dijawab Saudari Gracia. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, peran media dalam penyebaran intoleransi agama itu sangat penting, di mana media merupakan alat komunikasi pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya, yang tidak pernah lepas dari peranannya yang selalu menginformasikan atau meliput apa yang terjadi pada sekarang ini. Melalui peran media ini, media massa mampu mengubah peristiwa biasa menjadi luar biasa, penting bagi publik dan memainkan peranannya dalam masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Terakhir, silakan Saudari Zahra mengemukakan pendapatnya.
Menurut saya, kemudahan yang diberikan media sosial bagi penggunanya untuk memperoleh informasi menjadikan masyarakat merasa kesulitan dalam memilah informasi yang baik. Di media sosial terdapat berbagai informasi, termasuk informasi yang memuat propaganda terkait ekstremisme, radikalisme, dan SARA. Selain itu, di media sosial juga terdapat banyak hujatan dan ujaran kebencian untuk menyudutkan atau menyepelekan kelompok agama tertentu. Hal tersebut tentu menunjukkan bahwa media sosial kerap kali dimanfaatkan sebagai media penyebaran intoleransi agama oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Zahra. Nah, setelah kita tahu peran media dan penyebaran intoleransi agama itu apa, sekarang kita harus tahu bagaimana dampak media dalam penyebaran intoleransi agama. Pertama, saya persilahkan Agnes untuk mengemukakan pendapatnya. Baik, terima kasih Dian buat kesempatannya. Nah, menurut saya media sosial itu berdampak sangat besar dalam penyebaran intoleransi agama ini karena seperti yang kita tahu, siapa sih yang nggak pakai media sosial sekarang? Jadi, kalau berita-berita yang di media sosial gitu pasti cepat tersebarnya. Nah, pasti dampaknya itu ya dampak negatif. Jadi, tergantung ke kita sendiri. Kalau kita bisa memfilter, pasti kita nggak bakalan kena gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa memfilter, kita bakalan jadi pelaku intoleransi itu sendiri. Begitu menurut saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Setelah kita ketahui dampak media ini dan penyebaran intoleransi agama, sekarang kita harus tahu bagaimana cara efektif untuk meminimalisir dampak dari media saat ini. Ruth Angginal, silakan mengemukakan pendapatnya. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Menurut pendapat saya sendiri, banyak oknum-oknum yang mudah terpengaruh dengan informasi yang belum jelas asal-usulnya. Ada baiknya kita sebagai pengguna media sosial yang bijak mencari tahu kebenaran atau sumber berita yang beredar terlebih dahulu, dan juga tidak menyebarkan hal-hal yang dapat memicu keributan atau berkomentar negatif, serta menyudutkan salah satu pihak. Jadi sebagai seorang mahasiswa yang bijaksana, sebaiknya kita berpikir kritis dan pandai memilah informasi yang beredar. Kembali ke moderator, terima kasih. Terima kasih. Silakan kepada Saudari Marlaba mengemukakan pendapatnya. Terima kasih atas waktunya moderator. Menurut saya, kesadaran diri dalam menggunakan sosial media adalah langkah awal untuk meminimalisirkan intoleransi agama di sosial media. Pengguna sosial media diharapkan mampu memilah mana berita yang belum diketahui kebenarannya dan tidak menggoreng isu-isu panas yang menimbulkan perpecahan antar umat beragama di sosial media. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, ini kan tadi topik kita ada toleransi nih. Menurut rekan-rekan sekalian, manfaat dari toleransi ini apa? Silahkan untuk Saudari Dinda mengemukakan pendapatnya. Terima kasih moderator. Sebelumnya, manfaat toleransi yang paling penting adalah toleransi dapat menciptakan keharmonisan dan kedamaian. Setiap orang yang memiliki rasa toleran dapat menahan dirinya untuk tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Nah, hal ini membuat keharmonisan akan tetap terjaga karena tiap orang bisa saling memahami satu sama lain. Adanya toleransi juga sangat penting untuk menghindari konflik dan perpecahan, terutama yang melibatkan suku dan agama. Perbedaan yang ada pastinya rawan menimbulkan perpecahan dan konflik. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Kepada Saudari Zahra Khadijah, silahkan ditambahkan. Baik, saya hanya akan menambahkan sedikit dari pendapat Dinda. Sebenarnya banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari toleransi. Tapi saya akan menyebutkan 2 poin saja. Poin pertama, toleransi memudahkan kita untuk menerima pendapat atau pandangan orang lain. Karena toleransi sendiri yang berarti saling menghargai perbedaan. Hal ini bisa kita temukan contohnya dalam diskusi yang saat ini sedang kita lakukan. Poin kedua, toleransi dapat membuat kita lebih open-minded atau membuka pikiran kita terhadap sesuatu yang baru atau yang berbeda yang akan menambah pengetahuan kita juga. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas argumen-argumen anggota semuanya. Sedikit kesimpulan dari moderator, di era saat ini, di era globalisasi, perlahan-lahan sikap toleransi semakin memudar. Banyak kasus intoleransi yang terjadi. Ini perlu kita sadari bahwa hal yang menyebabkan terjadinya intoleransi tersebut salah satunya karena adanya peran media yang membuat isu-isu yang tidak benar yang membuat masyarakat mempercayainya. Terima kasih atas argumen semua anggota yang ikut diskusi pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya harap dengan dilakukannya diskusi membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan silahkan diambil manfaatnya. Saya Dian Azhari selaku moderator. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sekali lagi dan selamat malam.